Saudara, pembahasan mengenai rehabilitasi Ira Puspadewi menjadi ramai karena Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry itu meskipun ia divonis bersalah dalam kasus korupsi oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Pemberian rehabilitasi terhadap terpidana korupsi ini memicu perdebatan publik dan ahli hukum mengenai landasan hukum dan kepatutan keputusan eksekutif tersebut. Lalu bagaimana rehabilitasi dalam sistem hukum Indonesia? Kita bahas ini bersama Bapak Edward Omar Syarif Hiyarye, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Jurnal Merah Putih. Sudah bersama kami di studio Kompas TV, Bapak Edward Omar Syarif Hiyarye, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Jurnal Merah Putih. Selamat siang, Prof. Edi. Selamat siang, Mbak Ivo. Ya, kita bahas rehabilitasi dalam sistem hukum Indonesia. Kalau kita lihat sempat ramai ya, Prof. Edi, pembahasan rehabilitasi terkait kasus Ira Puspadewi. Kalau Prof. Edi sendiri melihat apa sebenarnya yang memicu pembahasan rehabilitasi terkait kasus Ira Puspadewi? Ya, ini karena ada ada miss. Seakan-akan rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden Prabowo ini adalah rehabilitasi yang ada di dalam konteks hukum acara pidana. Padahal ini dua hal yang berbeda. Kalau rehabilitasi yang kita kenal dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu biasanya seseorang kalau diputus bebas atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka seketika majelis hakim lalu memperbaiki atau memulihkan nama baiknya. Itu namanya adalah rehabilitasi juga. Tetapi rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden Prabowo ini adalah hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara. Jadi bukan ada pada ranah eksekutif. Sekali lagi, pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, Presiden memiliki hak prerogatif di dalam bidang hukum atau di dalam bidang yudikatif, yaitu hak memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Rehabilitasi yang dimaksudkan, yang diberikan oleh Presiden Prabowo, ini adalah mengandung makna menghapus catatan kriminal. Menghapus catatan kriminal ini akan membawa konsekuensi ketika dia sedang menjalani pidana, maka seketika dia harus dibebaskan. Jadi ini berbeda rehabilitasi dalam konteks hak prerogatif Presiden dan rehabilitasi dalam hukum acara pidana. Berarti Prof. Edi, dalam konteks apa sebenarnya Presiden ini bisa memberikan abolisi dan amnesti? Tapi sebelum menjawab itu, Prof. Edi, ada perbedaan tadi ya, kalau rehabilitasi yang diberikan Presiden Prabowo itu karena menghapus catatan kriminal. Sebenarnya definisi rehabilitasi dalam hukum Indonesia sendiri seperti apa, Prof? Yaitu tergantung, kalau kita bicara di dalam konteks hukum acara pidana, berarti dia memulihkan nama baik. Dia memulihkan nama baik, makanya itu seketika ketika vonis terhadap si terdakwa itu bebas atau lepas dari segala tuntutan. Tetapi rehabilitasi dalam konteks hak prerogatif Presiden itu adalah untuk menghapus catatan kriminal dari seseorang apabila memang menurut pandangan Presiden ada something wrong dengan suatu proses hukum. Di dalam konteks yang sedang rame-rame dibicarakan, memang kalau kita melihat pada putusan pengadilan, itu kan dikatakan bahwa terdakwa ini punya kelalaian. Padahal bentuk kesalahan yang di pasal yang didakwakan itu bukan kelalaian, itu adalah kesengajaan. Jadi memang ada sedikit miss, sehingga memang menurut penilaian Presiden menggunakan hak prerogatifnya berupa rehabilitasi ini menghapuskan catatan kriminal. Baik, Prof, kalau dalam konteks kasus, kondisi apa atau kondisi yang bagaimana yang biasanya menjadi dasar pertimbangan pengajuan rehabilitasi ini? Pertama saya ingin mengatakan dalam konteks hak prerogatif Presiden, maka itu tidak berdasarkan suatu permohonan atau tidak berdasarkan suatu pengajuan. Jadi
presiden bisa memberikan namanya hak istimewa ya. Tetapi kalau rehabilitasi dalam konteks hukum acara pidana, memang seorang terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dia mempunyai hak untuk dipulihkan nama baiknya. Dan tadi saya katakan, seketika ketika pada saat vonis itu dijatuhkan oleh hakim, berupa bebas, putusan itu dibacakan oleh hakim berupa bebas atau lepas dari segala tuntutan. Jadi memang tidak perlu ada suatu pengajuan. Berarti hanya dalam kondisi ini salah satu konteks kasus ya begitu. Betul. Atau ada lagi kalau berbeda berarti ya Prof, konteks hak prerogatif presiden dengan konteks ketika kondisi seseorang bisa mengajukan pertimbangan rehabilitasi ini. Ya, tadi saya katakan ya, dalam konteks prerogatif presiden berbeda dengan yang kita kenal di dalam hukum acara pidana dalam konteks rehabilitasi pemulihan nama baik. Itu memang berbeda ya. Oke. Berarti jadi yang menimbulkan pro kontra atau banyak sekali diperbincangkan karena miss mengenai konsep rehabilitasi hukum acara pidana dan prerogatif presiden. Prof Edi tadi sempat menyinggung soal pemulihan nama baik ya. Prof, bagaimana sebenarnya posisi rehabilitasi ini dibandingkan pemulihan nama baik? Ya, rehabilitasi itu artinya memulihkan nama baik. Oleh karena itu, kalau dalam hukum acara pidana yang biasa memang diumumkan oleh hakim setelah dia putus bebas atau lepas. Tetapi dalam konteks hak prerogatif presiden juga memulihkan nama baik, namun catatan kriminalnya itu dihapus. Sehingga memang membawa konsekuensi ketika ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, katakanlah itu seorang dijatuhi pidana, lalu kemudian berdasarkan prerogatif presiden bahwa ada something wrong dalam putusan itu, maka bisa juga dipulihkan nama baiknya dengan menghapuskan catatan kriminal yang membawa dampak dia dibebaskan dari hukuman. Berarti maksudnya ini bisa sejalan, dilakukannya itu bisa sejalan begitu ya Prof? Sejalan ya? Maksudnya? Proses rehabilitasi ini ya pemulihan nama baik ini gitu. Ya, pemulihan nama baik. Jadi menghapuskan catatan kriminal kan berarti dia memulihkan nama baik. Sama halnya juga. Jadi rehabilitasi tentunya kan memulihkan nama baik. Cuma memang dua hal yang berbeda dalam hukum acara pidana dan dalam konteks hak prerogatif presiden. Oke, Prof tadi sempat menyinggung soal presiden bisa memberikan abolisi dan amnesti. Akan kita bahas ini nanti Prof Edi. Usai jeda, tetaplah bersama kami saudara di Jurnal Merah Putih. Saudara, Anda masih bersama kami dalam Jurnal Merah Putih, masih bersama Bapak Edward Omar Syarif Hierye, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia. Kita bahas mengenai rehabilitasi dalam sistem hukum Indonesia. Tadi Prof Edi sempat menyinggung soal abolisi amnesti. Kita ingin mendengarkan penjelasan dari Prof Edi. Apa sebenarnya perbedaan rehabilitasi, abolisi, amnesti, dan grasi, Prof? Ya. Jadi kalau menurut pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 itu kan Presiden berhak memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Ini ada perbedaan-perbedaan prinsip, ada juga persamaan-persamaan. Kalau grasi, amnesti, dan rehabilitasi itu diberikan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, grasi, amnesti, dan rehabilitasi. Tetapi kalau abolisi, ini proses yang sedang berjalan. Kalau definisi grasi itu adalah pengampunan yang diberikan oleh presiden. Pengampunan yang diberikan oleh presiden ini, misalnya ya, seseorang dijatuhi pidana mati, lalu presiden memberikan grasi, tidak otomatis dia bebas. Tergantung bunyi keputusan presiden seperti apa. Jadi bisa grasi itu berupa perubahan hukuman. Pengampunan diberikan dari hukuman mati kepada pidana seumur hidup. Contohnya seperti itu. Atau misalnya seseorang dijatuhi pidana seumur hidup, grasi itu diberikan kepada orang tersebut dari pidana seumur hidup, dikomutasi, dirubah menjadi pidana sementara waktu. Maksimum adalah 20 tahun penjara. Ini grasi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan di dalam undang-undang grasi ini diajukan kepada presiden. Sekali lagi diajukan kepada presiden. Nah, kalau amnesti ya, amnesti ini juga terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap ini pada awalnya hanya diberikan kepada terpidana kasus politik. Tetapi dalam perkembangan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini betul-betul Presiden memberikan berdasarkan hak prerogatifnya tanpa ada permohonan. Yang kedua, perbedaannya gerasi dan amnesti, gerasi ini diberikan kepada individu. Tapi kalau amnesti ini dapat diberikan secara massal. Misalnya, ketika Presiden Habibie menjabat sebagai presiden, beliau memberikan amnesti terhadap para terpidana kejahatan politik. Kemudian kemarin yang terakhir, Presiden Prabowo memberikan amnesti antara lain terhadap para pengguna narkotika. Jadi dia bersifat massal, tapi juga bisa bersifat individu. Kalau gerasi harus bersifat individu. Baik gerasi maupun amnesti ini terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kalau gerasi tadi bisa berubah dari pidana mati ke seumur hidup ke sementara waktu. Tapi kalau amnesti seketika dia dibebaskan. Okay. Abolisi perbedaannya dengan gerasi dan amnesti. Abolisi ini kan artinya adalah penghapusan tuntutan pidana. Berarti masih dalam proses. Jadi abolisi itu misalnya ya, seseorang sedang disidik, ya, karena penyidikan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penuntutan, maka ketika diberi abolisi maka penyidikan itu dihentikan, selesai. Atau misalnya ketika sedang berkas di jaksa, sedang proses penuntutan, diberi abolisi, selesai. Atau misalnya sudah ada putusan pengadilan, masih banding, atau belum berkekuatan hukum tetap, diberi abolisi, seketika proses itu berhenti. Contohnya ketika Presiden Prabowo memberikan kepada Tom Lembong. Itu kan masih ada proses banding dan lain sebagainya. Proses belum selesai karena belum inkrah van geweest, belum ada kekuatan hukum tetap. Seketika diberi abolisi, maka seketika juga dia dikeluarkan dari tahanan. Sementara rehabilitasi, tadi saya katakan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, konsekuensinya adalah penghapusan catatan kriminal dan dampaknya sama dengan abolisi, sama dengan amnesti. Kalau seseorang sedang dalam tahanan, maka seketika dia kemudian dikeluarkan. Apa perbedaan-perbedaan selanjutnya? Ketika kita berbicara mengenai gerasi, amnesti, dan abolisi, itu catatan kriminalnya masih ada. Tindak pidananya ya dalam pengertian ya dia pernah lah. Tetapi rehabilitasi dihapuskan catatan kriminalnya. Kira-kira seperti itu perbedaan prinsip antara gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Berarti sebenarnya jelas ya Prof ya, rehabilitasi perbedaannya dengan jelas. gerasi, amnesti, dan juga abolisi ini jadi, dalam konteks ada hal-hal yang sama, ada hal-hal yang berbeda ya. Yang satu kan misalnya tadi kalau abolisi tidak perlu mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi yang tiga lainnya harus berkekuatan hukum tetap. Dan abolisi itu dalam proses yang masih berjalan. Gitu ya. Amnesti, abolisi, rehabilitasi seketika pada saat orang itu ditahan, maka dia harus dilepaskan. Kalau gerasi belum tentu, bisa bebas, bisa juga dirubah dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup, atau pidana seumur hidup dirubah menjadi pidana sementara waktu. Kalau gerasi ini harus permohonan, tapi kalau amnesti, abolisi, dan rehabilitasi tanpa permohonan. Langsung Presiden menggunakan hak prerogatifnya. Sementara gerasi dan amnesti ini salah satu perbedaannya adalah kalau amnesti bisa massal, bisa ya, massal dalam jumlah yang banyak. Kalau tapi bisa juga individu. Kalau seperti Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada Baik Nuril. Ya, itu kan individu. Tapi ketika Presiden Prabowo memberikan kepada terpidana Undang-Undang ITE, itu kan massal. Kepada terpidana pengguna narkotika itu kan massal. Itu bersifat massal ya. Baik, Prof, apakah rehabilitasi ini lebih administratif? Tidak ada, saya kira semua sama. Jadi begini, kalau kita lihat dari 4 hak prerogatif Presiden, gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Kalau gerasi dan amnesti ini harus, kalau amnesti dan abolisi, sekali lagi amnesti dan abolisi ini
harus meminta pertimbangan dari DPR. Berarti ada politisnya kan, karena minta pertimbangan DPR dan DPR sebagai lembaga politik. Tapi kalau gerasi dan rehabilitasi, ini bukan pertimbangan politik, ini pertimbangan hukum. Oleh karena itu mengapa dalam konteks gerasi dan rehabilitasi, Presiden meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Berarti di dalamnya tidak ada unsur administratif ataupun politis. Jadi kalau politik itu amnesti dan abolisi. Tapi kalau gerasi dan rehabilitasi itu meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Prof. Edi, kalau kita lihat sebenarnya bagaimana instrumen ini bisa mempengaruhi proses peradilan dan status hukum seseorang, rehabilitasi ini, Prof. Edi? Ya, saya katakan namanya hak prerogatif presiden itu ya itu hak istimewa dan harus kita hormati karena itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi. Semua membawa dampak tentunya terhadap suatu proses peradilan, ya. Kalau tadi saya katakan ada yang sudah harus berkekuatan hukum tetap, tapi ada juga yang masih dalam proses. Jadi dia tentunya memberikan dampak, apakah itu terhadap tersangka, terhadap terdakwa, terhadap terpidana maupun terhadap narapidana. Konsekuensinya apa? Amnesti, abolisi dan rehabilitasi membawa dampak, maka dia akan dibebaskan dari hukuman yang sedang dia jalani. Sementara kalau gerasi itu belum tentu. Ya. Oke, Prof, nanti akan kita bahas bagaimana sebenarnya proses formal pengajuan rehabilitasi. Nanti ya Prof, usai jeda tetaplah bersama kami di Jurnal Merah Putih. Kita masih bahas rehabilitasi dalam sistem hukum Indonesia bersama Prof. Edi, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Jurnal Merah Putih. Prof, bagaimana proses formal pengajuan rehabilitasi ini, Prof? Bukan cuma rehabilitasi ya, Prof? Gerasi, ya, amnesti dan jadi, abolisi juga. Begini, proses administrasi sudah pasti akan melibatkan Kementerian Hukum, administrasi ya. Khusus untuk gerasi ini tidak hanya Kementerian Hukum tetapi juga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mengapa harus melibatkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan? Karena pemasyarakatan sudah berada di bawah kementerian tersendiri ya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Maka prosedurnya itu kemudian melalui Kepala Lapas, lalu kemudian ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kemudian berdasarkan itu semua lalu diajukan kepada Menteri Hukum untuk melakukan verifikasi, lalu kemudian kepada Presiden melalui Sekretariat Negara. Amnesti juga hal yang sama, ya, terutama karena gerasi amnesti dan khususnya untuk gerasi dan amnesti maupun rehabilitasi ini kan semua terhadap putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Maka memang sudah pasti ketika amnesti pun akan melibatkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan verifikasi dan lain sebagainya melalui Menteri Hukum, lalu Menteri Hukum kepada Presiden tentunya melalui Menteri Sekretaris Negara. Lalu dilihat kalau gerasi maka kemudian dimintakan pertimbangan kepada Mahkamah Agung. Kalau amnesti dan abolisi dimintakan pertimbangan kepada DPR. Kalau rehabilitasi dimintakan kepada kepada Mahkamah Agung. Abolisi juga demikian. Hanya saja abolisi ini karena masih di dalam proses. Sekali lagi dalam proses. Artinya perkara itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sesuai dengan definisinya bahwa abolisi itu adalah menghapus tuntutan pidana. Maka keputusan Presiden mengenai abolisi itu diberikanlah kepada Jaksa Agung. Kemudian Jaksa Agung yang kemudian mengeksekusi karena ini menghentikan proses dan kita tahu persis bahwa mengapa kepada Jaksa Agung karena penuntutan itu kan adalah domain dari kejaksaan dan kejaksaan itu mengenal apa yang kita sebut dengan istilah single prosecution system. Artinya sistem penuntutan tunggal, sehingga memang diberikan kepada Jaksa Agung lalu kemudian dilaksanakan. Rehabilitasi juga sama, sekali lagi secara administrasi tentunya yang mengurus itu adalah Menteri Hukum, kemudian kepada Presiden via Menteri Sekretaris Negara, kemudian dimintakan pertimbangan.
Oke. Ya. Itu berarti untuk yang Semuanya, semua proses pasti melibatkan Kementerian Hukum, ya. Gerasi, Ya. amnesti dan abolisi ini tidak ada Ya. perbedaan sebenarnya Ya. dalam proses formal Administrasi, pengajuannya. persis. Oke, Prof, siapa sebenarnya pihak yang berwenang memberikan atau merekomendasikan baik itu rehabilitasi, amnesti, gerasi dan abolisi ini? Ya, karena itu adalah hak prerogatif presiden, maka presiden ya itu adalah hak istimewa presiden. Jadi pasti adalah presiden yang memberikan itu. Hanya saja yang tiga di belakang itu amnesti, abolisi dan rehabilitasi tanpa permohonan, yang gerasi menurut undang-undang memang harus diajukan permohonan oleh si terpidana atau narapidana karena dia mengaku bersalah kemudian memohon ampun kepada presiden. Oke, baik, Prof. Mungkin bisa Prof Edi jelaskan implikasi rehabilitasi ini bagi individu termasuk kalau kita lihat dari sisi hukum dan sisi sosialnya. Sesuai dengan definisinya, implikasinya atau impactnya atau dampaknya dari rehabilitasi, satu adalah dia dipulihkan nama baiknya dan dia tidak akan menjalani hukuman karena nama baiknya sudah dipulihkan. Dampak sosialnya apa? Sudah tidak ada lagi stigma terhadap orang itu. Jadi orang itu memang dianggap tidak bersalah. Itu implikasinya terhadap sosial, ya. Jadi dia direhabilitasi, diperbaiki nama baiknya, maka stigma bahwa dia adalah seorang terpidana atau mantan terpidana menjadi hilang. Karena rehabilitasi menghapus catatan kriminal, impactnya adalah dia tidak mendapatkan stigma itu, jadi nama dia bersih lah, kira-kira seperti itu. Oke, itu implikasinya rehabilitasi bagi si individu ini ya, Prof. Terakhir, Prof, bagaimana menurut Prof Edi menjaga objektivitas hukum di Indonesia? Amandemen Undang-Undang Dasar cukup memberikan landasan agar presiden ketika menggunakan hak prerogatif itu objektif. Apa landasannya? Ketika mengajukan gerasi dan rehabilitasi meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi artinya ada pihak yang didengar. Meskipun itu adalah hak istimewa presiden. Itu untuk objektivitas akan menentukan gerasi ataukah rehabilitasi. Sama halnya ketika akan memberikan amnesti atau abolisi, meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melihat dari sudut pandang politik misalnya, bahwa oke lah ini objektif, secara objektif presiden sudah menggunakan hak istimewanya ini. Jadi justru keterlibatan lembaga lain, DPR untuk amnesti dan abolisi, Mahkamah Agung untuk rehabilitasi dan gerasi, itu untuk menjamin objektivitas ketika presiden menggunakan hak istimewanya dalam bidang yudikatif. Oke, Prof Edi, berarti menjaga objektivitas dalam proses rehabilitasi hukum dan juga dalam seluruh proses peradilan pidana ini sangat penting begitu untuk menjamin keadilan. Hal ini sebenarnya dilakukan melalui transparansi, akuntabilitas begitu ya Prof, dan juga proses hukum yang transparan dan akuntabel memungkinkan bahwa pengawasan publik dan bisa meminimalkan penyalahgunaan wewenang. Benar seperti itu ya, Prof Edi. Terima kasih banyak Prof Edi atas penjelasannya dan saudara, dialog bersama Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia Bapak Edward Omar Syarif Yairie, atau kita sapa dengan Prof Edi dengan tema rehabilitasi dalam sistem hukum Indonesia, kasus, proses dan implikasi ini sekaligus menutup Jurnal Merah Putih hari ini. Terima kasih.